Kata Az-Zahabi rahimahullah, "Wa man anada aw kharata al-ijma' fa huwa ma'zur." Pakai zai, ma'zur. Barang siapa yang menentang, membangkang dan menyelisih ijma' ulama, maka dia berdosa. Ini yang dikatakan berdosa. Adapun kalau hanya menyelisih masalah khilafiyah, ijtihadiyah, maka tidak boleh kita sesatkan. Dan kita lihat, inilah pemahaman adab khilaf inilah yang diwarisi oleh para ulama Ahlus Sunnah sampai sekarang. Antum lihat, khilaf antara Syekh Albani rahimahullah dengan ulama Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, ulamanya Arab Saudi, banyak dalam banyak hal. Contoh, Syekh Albani menganggap orang kalau sami Allahu liman hamidah harus begini. Sementara ulama Saudi rata-rata sami Allahu liman hamidah harus begini. Syekh Albani menganggap kalau begini itu bid'ah. Paham? Pendapat dia ini bid'ah, itu pendapat Syekh Albani, dan kita bilang beliau salah, itu ijtihad beliau. Namun beliau tidak pernah membid'ahkan orang yang sholatnya begini. Sami Allahu liman hamidah. Paham? Jadi tidak lazim orang yang terjerumus dalam satu pendapat yang dianggap bid'ah kemudian orangnya menjadi apa? Ahlul bid'ah. Ini sebagai contoh saja. Khilaf dalam masalah ini. Contohnya Syekh Albani menganggap salat tarawih lebih dari 11 rakaat bid'ah. Dan ini beliau tulis sampai dalam buku beliau Salatul Tarawih. Saya baca buku beliau dari awal sampai akhir masalah itu. Ya. Dan saya katakan bahwasanya pendapat beliau kurang kuat, menyelisih 4 mazhab. Dan beliau tidak punya salah dalam hal ini. Namun para ulama tidak ada yang membid'ahkan Syekh Albani, dan Syekh Albani juga tidak membid'ahkan para ulama. Dan di Mekah dan Nabawi, Masjid Nabawi, Masjidil Haram tetap salat 23 rakaat, bahkan 10 hari terakhir salat 33 rakaat. Kenapa? Karena mereka meyakini salat tarawih boleh lebih dari berapa? 11 rakaat. Ini khilaf lagi Syekh Albani dengan mereka, dan tidak ada masalah, tidak ribut-ributan. Contohnya lagi, masalah kredit. Menurut Syekh Albani tidak boleh jual dengan kredit, dengan 2 harga. Menurut Syekh Albani itu riba. Sementara ulama Arab Saudi lain lagi pendapat mereka. Mereka mengatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a bai'ataini falahu awqasuhuma awir riba." Itu hadis, barang siapa yang menjual dengan 2 harga, maka harus dia menjual dengan harga yang termurah, kalau tidak dia terjerumus dalam riba. Kata para ulama, di antaranya pendapat Ibnu Qayyim dan diikuti oleh mazhab yang lain, maksudnya adalah bai'ul inah. Tentunya ini masalah fikih, intinya boleh masalah kredit. Ya, kalau kita mau ribut-ribut masalah ini, kita akan tunjukkan yang bilang ente sesat. Ini kredit riba. Siapa yang bilang? Syekh Albani. Ente neraka jahanam. Oh, enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Bukan masalah riba yang disepakati. Nah, kalau kita membesarkan masalahnya jadi besar, karena ini masalah riba, jangan dianggap enteng. Ternyata masalah khilaf, ada yang menganggap itu bukan apa? Riba. Mas, ngapain kita ribut-ribut kemudian membesar-besarkan masalah ini? Selama ini masalah apa? Khilafiyah. Kalau kita mau ribut-ribut jadi ribut, karena riba berbahaya. Contoh lagi, Syekh Albani berselisih dengan para ulama masalah cadar. Syekh Albani mengatakan tidak wajib apa? Memakai cadar. Ulama Saudi menganggap itu wajib memakai apa? Cadar. Masalah khilaf di antara mereka. Ini khilaf dengan Syekh bin Baz sangat banyak. Kalau Syekh bin Baz ditanya, siapakah mujaddid hadzal asr? Wahai Syekh bin Baz, siapakah pembaharu abad ini? Kata Syekh bin Baz, Al-Albani. Syekh Albani, kata Syekh bin Baz. Dengan penuh penghormatan kepada Syekh Albani. Bahkan mereka khilaf, bukan cuma masalah fikih, bahkan mereka khilaf dalam masalah yang sangat berbahaya, yaitu masalah bolehkah Saudi menyewa tentara Amerika untuk turun di Arab Saudi untuk melawan Irak waktu itu. Ini masalah berbahaya, masalah keselamatan jutaan manusia. Karena menurut orang-orang Saudi, kalau Saddam Hussein sudah, semoga Allah merahmatinya, kalau dia meninggal Islam ya, kemudian kalau dia menyerang Kuwait sudah kalah, dia akan menyerang Saudi. Sementara Kuwait ya, orang-orang Muslim juga, tapi diserang oleh apa? Saddam Hussein. Maka menurut kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi yang didukung oleh fatwa sebagian ulama, jenis Syekh bin Baz, boleh kita minta tolong dengan orang yang kafir, yang musyrik dalam rangka untuk menolak apa? Kemudaratan. Ibarat ada orang masuk dalam rumah pencuri, ada polisi orang kafir, tidak apa kita minta tolong, itu ada pencuri. Meskipun polisinya orang apa? Kafir. Ini contohnya sederhana. Syekh Albani mengatakan tidak boleh. Dengan dalilnya, dengan perdebatan. Jadi ini masalah berbahaya, masalah tentang nyawa jutaan manusia. Berakibat tentang pertumpahan darah. Toh mereka berbeda pendapat, mereka saling menyayangi. Nah, antum berbeda pendapat masalah jari gerak atau tidak ada yang mati. Mau gerak-gerak, mau enggak ada yang mati. Ini kalau salah berfatwa bisa menimbulkan banyak yang meninggal dunia. Paham? Ternyata mereka saling apa? Menyayangi. Jadi hatinya harus lapang. Masa masalah memilih, boleh memilih atau tidak, kemudian ribut, gontok-gontokan, sesat menyesatkan, dituduh dukun, dituduh macam-macam. Sampai ada yang nuduh dukun. Ini
Tahu nggak masa depan? Kenapa bilang nanti kalau ini yang terpilih kemudian begini-begini? Emang dia dukun sejak masalah lari ke dukun masalah begini? Nggak tahu pernah belajar masalah kaidah akhafud dhararain, tahu atau tidak masalah kaidah tersebut? Irtikabu akhafud dhararain. Jadi ini karena kejahilan. Kalau orang ngerti dia tahu ini masalah khilafiyah, selesai urusan. Oke, para hadirin subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud saya, kita lihat para ulama mereka khilaf dalam masalah-masalah besar, tapi mereka berlapang dada. Nah, kita kenapa masalah-masalah yang bukan masalah besar kemudian kita harus ribut. Nah, kalau kita berselisih, bantah, boleh bantah, tidak apa-apa, kita bantah dengan ilmiah, dengan menghormati saudara kita. Kita tahu saudara kita di atas sunnah, kita tahu saudara kita membantah ahlul bid'ah, kita tahu saudara kita berjuang, mungkin bahkan nyawanya terancam gara-gara membantah ahlul bid'ah. Kemudian kenapa kita sesatkan dia? Dia punya salah, mungkin salah. Kalau dia kita berbeda pendapat, dan kita bantah dengan bantahan ilmiah. Tidak harus mencela, mencap sesat dan macam-macamnya. Ini orang tidak mengerti adab khilaf. Oleh karenanya, ahlu sunnah wal jamaah punya manhaj. Manhaj dalam berakidah diantaranya manhaj dalam masalah khilafiyah. Apa itu manhaj ahlu sunnah wal jamaah? Toleransi dalam masalah khilafiyah. Berlapang dada, menghormati pendapat yang lain. Boleh menyalahkan tapi tidak boleh sesatkan. Nah, kalau Anda tidak mengetahui hal ini berarti Anda tidak tahu manhaj ahlu sunnah dalam masalah apa? Khilafiyah.